Saya akan menyanggah dan tadi ada salah satu argumen yang menyatakan bahwa upacara itu salah satu bentuk pendidikan karakter. Dimana kalau kita tahu pendidikan karakter utama seorang anak atau seorang individu itu adanya di rumah atau di luar. Jadi menurut saya kalau upacara itu tidak 100% membentuk karakter anak itu. Dimana kadang kalau upacara, kalau apalagi kita anak SMA ini, remaja, dan dewasa itu masih bersikap adanya emosi kita yang labil. Kita mau nurut, kadang kita nggak mau nurut, kadang kita mau rebel juga, ya kan? Kita merasakan hal itu. Jadi ketika kita upacara, apalagi di sebelah kita ada teman kita yang kita kenal, yang kita dekat banget, di situ kita merasa bahwa upacara itu bukan force atau platform yang bisa kita gunakan untuk istilahnya kayak apa ya, suatu pengalaman yang kita gunakan bersama teman-teman. Nanti upacara itu, oh dulu upacara nggak pernah kayak apa diam atau gimana pun, aku selalu ngobrol sama teman sampingku. Itu malah menjadi sebuah experience yang kayak lebih seru, apalagi pas SMA itu kan sebenarnya anak-anak apalagi kan SMA kan sendiri kan, dimana mereka mau cari jadi diri mereka dengan mereka merasa bahwa hal-hal yang jadi berada di aturan, berada di tim itu menurut mereka cuma apa peraturan yang harus di istilahnya kayak dilanggar. Jadi mereka punya pemikiran seperti itu. Dan ketika hal itu terjadi, itu kan tidak 100% upacara itu melakukan pendidikan karakter. Jadi semua itu tentang karakter atau tentang keberbedaan dari pelajar itu bukan dari upacara itu, tapi dari mereka sendiri atau dari lingkungan hidup mereka juga. Gitu. Sekian dari saya, kami ada teman-teman. Ya, saya ingin menerangkan bahwasanya dengan membuat klausul atau aturan yang bisa diinterupsi. Baik, saya ingin menjawab mengenai pendidikan karakter ya, bahwa upacara ini tidak hanya mengajarkan kita mengenai pendidikan karakter. Saudari, lebih condong ke pendidikan karakter yang disampaikan. Namun upacara ini tidak hanya mengajarkan kita pendidikan karakter. Bayangkan, misal upacara mengajarkan pendidikan karakter. Ya, saya rekonstruk argumen dari saudari Maria, yaitu dengan membuat klausul atau aturan yang tadi disebut bersifat memaksa itu membentuk perilaku bukan nurani. Karena di sesi sebelumnya saya sudah menyebut bahwa nilai nasionalisme tidak bisa ditolak ukur dari perilaku yang memang dilakukan secara terpaksa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya kita masuk di babak ketiga, yaitu argumen penutup. Pada bagian ini setiap tim akan menyampaikan pernyataan penutup atas argumentasi sesuai dengan posisi argumen yang diawali dengan tim kontra dan dilanjutkan dengan tim pro. Kepada tim kontra dalam waktu 2 menit dipersilakan untuk memberikan kesimpulan dari argumennya. Oke, yang kedua, kami telah membuat konklusi penutup bahwasanya upacara bendera tidak memiliki aspek atau cara efektif untuk membangun rasa nasionalisme karena itu didasari oleh aturan atau klausul yang sudah saya sebutkan, dan aturan yang mengikat itu suatu paksaan yang itu akan membentuk suatu perilaku yang menaungi warga-warga sipil di Indonesia, bukan nurani. Sudah saya sebutkan bahwa nurani adalah bagaimana kita bisa menilai nilai nasionalisme tadi. Ada tambahan? Dan menurut saya upacara bendera itu penting, tetapi tidak sepenuhnya efektif. Karena kalau upacara bendera itu rata-rata banyak bukti ya, bahwa sudah ya mungkin banyak bukti bahwa upacara bendera itu biasanya itu anak-anak ikut hanya karena aturan yang ada. Jika aturan itu bahkan tidak ada, kemungkinan besar banyak anak-anak yang mungkin akan tidak ikut upacara bendera, sehingga itu bisa memperlambat pertumbuhan nasionalisme. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra untuk kesimpulan yang telah diberikan. Selanjutnya dipersilakan tim pro untuk memberikan kesimpulan atas argumennya selama 2 menit. Baik, kami tadi tim pro menyimpulkan bahwa upacara bendera merupakan salah satu cara yang efektif dalam membangun rasa nasionalisme bangsa
pelajar. Mengapa? Karena bagian-bagian dari upacara bendera ada gunting cipta, pengibaran bendera merah putih, pembacaan UUD dan juga pembacaan dasar negara kita yaitu Pancasila adalah beberapa cara untuk membentuk rasa nasionalisme di dalam diri setiap pelajar Indonesia. Maka di sini kami menyimpulkan bahwa upacara adalah salah satu cara atau semacam simulasi pelajar Indonesia untuk merasakan bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan Indonesia zaman dahulu. Maka dari itu upacara sangat efektif dalam membentuk rasa nasionalisme yang ada dalam diri setiap pelajar. Upacara hanya berlangsung beberapa menit, seperti paling lama 1 jam atau 45 menit, tapi bisa merangkum keseluruhan dari perjuangan rakyat Indonesia zaman dahulu, seperti pengibaran bendera yang harus mati-matian dan terjadi dalam sekian abad, 3 abad lamanya, sementara dalam upacara hanya dirangkum selama 45 menit saja. Dan menurut kami itu sangat efektif dalam membentuk rasa nasionalisme setiap pelajar. Baik, saya juga ingin menegaskan kembali bahwa upacara ini tidak berdasar pada aturan, melainkan kesadaran kita sebagai pribadi anak bangsa yang menyadari bahwa negara ini tercipta karena para tokoh yang harus kita hormati dan harus kita hargai. Dan itu efektif karena apa? Sikap-sikap tertib, disiplin, kepemimpinan, cinta tanah air itu tercipta hanya dalam waktu 45 menit sampai 1 jam. Kemudian bukti-bukti yang disampaikan oleh saudara bagaimana orang-orang tidak bisa mengikuti upacara dengan baik itu dikarenakan faktor eksternal, yakni pengaruh dari globalisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro. Sekian debat dengan mosi upacara bendera merupakan cara efektif untuk membangun rasa nasionalisme di kalangan pelajar. Kita berikan tepuk tangan kepada kedua. Terima kasih kedua tim yang sudah melaksanakan perlombaan debat. Selamat siang kepada dewan juri dan peserta lomba debat. Pada hari ini kami akan mengadakan lomba debat dalam rangka merayakan HUT RI dan HUT SMA Prasangka Pariaman. Mosi debat yang akan diperdebatkan pada babak final ini adalah Pancasila tidak mampu melindungi warga negara Indonesia dari dampak negatif globalisasi. Duduk di sebelah kanan kami merupakan tim pro dari angkatan kelas 10 tim 2 dengan anggota Eki, Bio, dan Maulid. Dan di sebelah kiri saya merupakan tim kontra dengan anggota Bumi, Boston, dan Mira. Babak pertama, argumen pembuka. Pada bagian ini, setiap tim yang diawali oleh tim pro dan dilanjutkan dengan tim kontra akan diberikan waktu selama 2 menit untuk menyampaikan argumentasi pembuka. Pembicara pertama dari tim pro dalam waktu 2 menit dipersilahkan untuk menjelaskan argumen mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Kepada tim pro kami persilahkan. Terima kasih. Saya dari perwakilan tim pro akan memaparkan materi mengenai Pancasila tidak mampu melindungi warga negara Indonesia dari dampak negatif globalisme. Secara sederhana, yang pertama ini karena terdapat dampak negatif yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualisme, kesenjangan sosial dan pelayanan masyarakat, dan juga perubahan pola pikir dari waktu ke waktu, dan juga selanjutnya itu tergerusnya budaya serta pelanggan akibat perilaku masyarakat yang konsumtif. Dan kedua ini ada Pancasila sekarang ini kurang relevan bagi masyarakat karena perilaku masyarakat yang sudah berubah karena akibat globalisasi, yang artinya globalisasi itu sudah sangat parah sekali dan yang dampaknya besar sampai soal Pancasila ini sekarang kayaknya sudah tidak relevan terhadap perilaku masyarakat sekarang.
rakyatnya agar tidak dari berbagai dampak negatif globalisasi. Itu merupakan tujuan seluruh bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif di sini seperti yang disebutkan yaitu individualisme, politik konsumtif, hilangnya sopan santun dan sikap lainnya yang menjadi budaya kita. Untuk menjawab hal ini kita perlu bedah isi dari Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana masyarakat Indonesia atau WNI dituntut agar tetap memiliki pedoman kehidupan yaitu agama. Melalui agama itu akan diajarkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran gereja atau dari ajaran tiap agama. Dan ini tentu akan menjawab mengenai kemampuan Pancasila mencegah dampak globalisasi berupa mengendalikan dan mengabaikan kehidupan kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengajarkan kita untuk berlaku baik, adil ke manusia dan menjaga hak mereka. Dalam hal ini mengedepankan hak. Tiga, kesatuan Indonesia yang bersatu di tengah perbedaan dan memiliki nilai kesatuan yang kuat. Itu menghindari dampak individualis. Keempat, ada kerakyatan yang dipimpin itu ada mengajarkan kita pentingnya untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia mengajarkan kita untuk Baik, terima kasih. ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki babak kedua yaitu babak debat. Pembicara kedua dari tim pro dan dilanjutkan dengan tim kontra akan menambahkan argumen untuk memperkuat atau membantah argumen lawan. Di mana pada bagian ini akan diberikan waktu maksimal 3 menit dan untuk tim lawan bisa memberikan sanggahan setelah 1 menit. Pembicara kedua dari tim pro dalam waktu 3 menit dipersilahkan untuk memberikan argumen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya untuk pertama-tama membuka debat di sesi kita. Kembali saya mengingatkan, Pancasila tidak mampu melindungi dampak negatif globalisasi sepenuhnya. Dampak yang kami cakup, dampak negatif yang kami cakup contohnya pola hidup konsumtif. Kedua, sikap individualistik, kesenjangan sosial sangat luas, kurangnya peran masyarakat dalam mengambil bagian, nasionalisme, kemudian tergerusnya budaya yang menjadi ciri khas bangsa kita dari ribuan suku yang ada di Indonesia, globalisasi yang terjadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pancasila memiliki 5 sila. Pancasila ini tidak hanya satu yang menjadi pokok utamanya yang didewakan, yang harus diutamakan. Pancasila ini ada 5 ini yang diutamakan. Jadi tidak cuma satu aja ketuhanan yang didewakan, kesetaraan yang didewakan, persatuan, demokrasi, keadilan. Tapi opini salah yang disampaikan juga harus ada solusi. Karena opini yang saudara-saudara sampaikan tanpa adanya solusi yang dijabarkan, maaf, kurang berguna dan ini kurang relevan. Karena ya kita menjalani pergelusan generasi ini ya capek dan ini masalah. Kenapa? Siapa yang ingin menata dan menaruh supaya masyarakat ini bisa mengikuti perkembangan zaman dan secara tidak langsung dia itu mendidik. Nah, ini siapa yang mendidik ini benar apa enggak? Itu ini menjadi masalah. Dan juga perlu diketahui bahwa lapangan ini kita harus mengetahui lapangan, karena sekedar teori itu ya hanyalah omong-omongan bila tidak disesuaikan dengan lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Ada tambahan dari saudara dan saudari? Baik, terima kasih tim pro untuk argumennya. Selanjutnya untuk tim kontra dipersilakan untuk memberikan argumen selama 3 menit. Perdebatan akan saya mulai dari 3, 2, 1. Pancasila pandangan hidup bangsa merupakan ideologi campuran dunia yang terdiri dari 5. Pertama dari religion, kedua
kedua humanity, integrity, demokrasi, social justice. Nah, dan dipercaya untuk menjaga Indonesia dari segi pandang hidup bangsa sangat fundamentalis. Kemudian langsung berpolitik beratkan pada fondasi hidup bangsa yang dijalankan oleh pemerintah sendiri dan oleh negara, dan juga berfungsi sebagai filter hasil globalisasi. Kemudian ini menjadi sangat mengganggu saya bahwa di mana pembicaraan tim Pro 1 sangat berperan bahwa Pancasila tidak relevan dengan dunia sekarang. Mungkin karena masalah-masalah yang diutarakan, masalah-masalah yang sudah tertinggal, makanya Pancasila dan dikatakan tidak relevan. Namun kemarin kita membicarakan masalah yang lebih kompleks ya. Seperti pertama adalah globalisasi yang menyerang ideologi Pancasila seperti radikalisme, ekstremisme, kemudian konsumerisme yang mengakibatkan penurunan pembelajaran Pancasila. Merupakan masalah yang relevan yang sangat penting di bagian Pancasila sekarang. Nah, kemudian ada eksklusivisme sosial yang terdiri dari politisasi identitas, kemudian gejala polarisasi dan fragmentasi sosial berbasis sara. Nah, kemudian tadi ingin mengetahui bagaimana praktek nyatanya. Kemudian ada cara melindunginya di saya lansir dari Kementerian Politik Luar Negeri, yaitu ada penerapan P3KK, program P5, dan perdebatan kali ini itu adalah merupakan penerapan dari Pancasila. Dan bagaimana Anda sangat tidak konsistensi dengan apa yang Anda lakukan sekarang, bahwa perdebatan merupakan bentuk dari sila keempat, bahwa itu harus yang namanya musyawarah, dan sedangkan apa yang Anda lakukan adalah bentuk musyawarah untuk mengatakan Pancasila tidak relevan. Di mana konsistensi perdebatan yang disampaikan oleh Tim Pro. Dan kemudian Pancasila sebagai kerangka acuan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, karena acuan maka maka implementasi akan terlihat. Bagaimana implementasi akan terlihat? Pertama, ekonomi campuran demokrasi. Bagaimana Indonesia melindungi ekonomi Pancasila melindungi ekonomi dari ekonomi liberal dan ekonomi kapitalis. Kemudian politik bebas aktif, pemilu berjudil. Kemudian ketiga, hukum kerakyatan, dan keempat, sistem pertahanan semesta dengan tentara sebagai tokoh utama dan masyarakat sebagai tokoh kedua. Kemudian saya akan memberikan solusi-solusi relevan lainnya. Tadi mengenai budaya, mungkin apa yang disampaikan di Pro budayanya masih berseputar tentang lagu, kemudian kesenian tarian. Tapi mari kita lebih bahas lagi dalam budaya yang lebih dalam. Budaya itu meliputi pola perilaku yang turun temurun, seperti bagaimana kita bersikap bergotong royong, itu merupakan budaya. Dan bagaimana kita mendengarkan satu sama lain, seperti perdebatan kali ini, bahwa Anda telah menerapkan Pancasila dan Pancasila itu dapat melindungi Anda. Bagaimana kalau kamu berbuat bahwa Pancasila tidak dapat melindungi Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra untuk argumennya. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro dalam waktu 3 menit dipersilakan untuk memberikan argumen. Baik, di sini kami ada pembicara dari tim pro. Kami sudah menyatakan bahwa nanti ada Pancasila sebagai filter dari arus negatif globalisasi. Di sini filter dalam kata filter adalah sebuah ukuran seperti jaringan yang memfilter dari dampak negatif menunjukkan dampak positif. Tentu dari filter tersebut kita dapat mengambil hasil positif yang darinya globalisasi ada ideologi komunisme disaring dari Pancasila menjadi ideologi Pancasila yang lebih merata lagi, yang lebih baik lagi. Namun di sini kami tidak menemukan bahwa adanya solusi tersebut. Setiap filter di dunia ini juga memiliki dampak yang positif, memiliki solusi yang bisa diterapkan. Sedangkan Pancasila di sini menganut lima bunyi, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dan kami tidak menemukan bahwa dari salah satu sila tersebut adanya bunyi dari solusi tersebut dalam mengatasi alur negatif globalisasi tersebut. Setiap filter saya katakan tadi memiliki dampak dan hasil yang positif. Sedangkan mana dampak positif yang dihasilkan? Justru dari globalisasi ini pornografi yang misalnya atau narkoba, kita misalnya narkoba masuk ke Indonesia. Namun apakah terfilter oleh Pancasila? Tidak. Malahan bertambah berkembang menjadi pasar gelap, pasar manusia, jangan organ, jangan manusia. Ini sedikit dari saya. Baik, saya ingin menambahkan sedikit bahwa saya salut pada relawan mengenai metode dan juga cara-cara menangani. Namun maaf, masih teoritis, masih terlalu teoritis. Karena kita perlu memandang ke lapangan ya. Masyarakat Indonesia yang sedemikian banyaknya dengan metode yang disampaikan, dengan cara-cara yang disampaikan untuk menyelamatkan Indonesia dari masalah-masalah yang ada dengan dasar Pancasila.
kesetaraan, persatuan, demokrasi dan juga keadilan sosial. Apakah itu sudah diterapkan di masyarakat? Nah, mari kita lihat. Baik. Yang namanya globalisasi. Globalisasi ini bisa dilakukan bila ada yang namanya perkembangan. Nah, perkembangan ini apakah merata? Perkembangan ini apakah merata? Salah satunya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi berbagai macam ilmu. Salah satunya teknologi. Nah, kemudian ya, yang menjadi sosok yang dipanut, yang dipandang, yang menjadi istilahnya teladan, dialah para aparat negara. Namun fakta yang ada di lapangan masih ada banyak aparat yang tidak mencerminkan perilaku Pancasila. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra untuk memberikan argumen. Silakan. Argumen akan saya dalam 3, 2, 1. Pertama, untuk menanggapi yang pertama bahwa Pancasila itu memerlukan bukti nyata apakah sudah dilakukan pada masyarakat saat ini. Untuk pernyataan itu saya akan menunjukkan bahwa teman saya sudah menunjukkan bahwa Pancasila telah dilaksanakan. Contohnya apa? Kerakyatan dipimpin oleh presiden sana dalam permusyawaratan perwakilan. Debat ini menunjukkan permusyawaratan pada saat ini menunjukkan bahwa Pancasila telah diterapkan dan akan diterapkan. Kedua, saya menunjukkan bahwa saya mengutip Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat menyerap nilai baru dalam hal ini globalisasi dengan kewaspadaannya terhadap ideologi baru yang melenceng seperti dampak-dampak yang saudara sampaikan bahwa konsumsi ekstremis, komunis dan sebagainya itu dipandang melenceng sehingga Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menunjukkan hal lain. Lalu untuk hal lainnya, Pancasila ini harus kita benar-benar kita resapi agar generasi muda pada saat ini paham betul bahwa kita tidak perlu hanya bergantung pada Pancasila, melainkan pada pedoman diri sendiri dan juga Pancasila merupakan hasil rancangan oleh para leluhur kita sejak dahulu bagaimana sesuai dengan perjalanan bangsa. Dan terakhir saya ingin menyatakan bahwa apakah dengan mengganti Pancasila atau mengganti nilainya dapat mengakhiri atau mengatasi dampak negatif dari globalisasi? Oke, baik, saya tambahkan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Bicara. Kemudian saya akan membahas beberapa solusi-solusi relevan yang ada di siswa sekarang. Bagaimana Pancasila ini bisa meningkatkan kesadaran bangsa. Pertama adalah masih bertuhan, bertuhan kan? Nah, Pancasila, bertuhan yang baik. Terus yang kedua, masih mendebatkan musyawarah. Perdebatan kali ini musyawarah tidak merupakan implementasi musyawarah. Yang ketiga, menerapkan sistem pemilu. Menerapkan. Buktinya kejuaraan ini akan didiskusikan. Kemudian yang perlu saya beratkan lagi bahwa Pancasila tidak mengajarkan keseragaman bentuk, melainkan keseragaman proses kreatif. Ini yang menjadi kelemahan tim pro. Bagaimana dia mengatakan bahwa apakah Pancasila itu dapat meratakan teknologi? Buktinya nggak semua bisa mendapatkan teknologi, tidak semuanya harus mendapatkan pendidikan. Oke, kembali lagi bagaimana kita ajarin memanjat dan monyet kita ajarin berenang. Bahwa kita negara kepulauan memiliki banyak budaya dan kemampuan masing-masing yang beragam dan tentunya akan dikembangkan menurut kemampuan masing-masing. Jadi tidak harus ikan kita ajarin berenang dan melompat, tapi monyet kita ajarin melompat dan memanjat. Itu sedikit. Kemudian saya berharap bahwa tim pro lebih kembali melihat kasus-kasus relevan dan tidak menganggap bahwa Pancasila ini sebelah mata karena apa yang Anda lakukan sekarang sangatlah berbeda dengan apa yang Anda belum ngomongkan. Baik, terima kasih argumennya untuk tim kontra. Selanjutnya kita memasuki babak terakhir yaitu argumen penutup. Pada bagian ini setiap timnya akan menyampaikan pernyataan penutup atas argumentasi sesuai dengan posisi argumen yang diawali dengan tim kontra terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh tim pro. Pembicara dari tim kontra dalam waktu 2 menit dipersilakan untuk memberikan kesimpulan dari argumen. Oke, baik, kesimpulan dari ini bahwa saya masih beranggapan bahwa Pancasila mampu melindungi rakyat Indonesia dari dampak negatif globalisasi, di mana Pancasila itu dapat menerapkan beberapa program-program seperti P3KN, P5 dan juga beberapa implementasinya seperti kemajuan
dan modernisasi kebudayaan seperti pengemasan aransemen lagu-lagu daerah dan pengemasan dari tradisional, bahkan lebih pada penerapan gotong royong dan kerjasama di program-program yang lebih lanjut. Kemudian bagaimana Pancasila itu di beberapa sektor di bangsa seperti ekonomi, politik, hukum, dan ideologi yang dapat mereka atasi terhadap globalisasi yang terbilang negatif di dalam bangsa Indonesia. Pancasila masih dapat melakukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra untuk kesimpulan dari selanjutnya. Selanjutnya Nipro dipersilakan untuk memberikan kesimpulan. Kalau itu kesimpulan bahwa Pancasila belum mampu mengatasi dampak negatif globalisasi sepenuhnya. Oke, seperti yang dikatakan tadi bahwa silakan tadi memang sudah dipastikan di sana, tapi kami ingin menyoroti bahwa adanya sila kedua, yaitu makanya tidak kakaknya serta adanya yang barang-barang narkoba seperti penjualan obat di luar negeri yang masuknya dari luar negeri. Di sini kami ingin membicarakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini konteksnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tentunya setiap manusia itu dianggap sama di depan Pancasila dan sebagai negara kita. Namun banyak oknum yang seringkali atau petinggi-petinggi negara yang sudah menjadi bandar narkoba, namun dengan pangkat yang tinggi menggunakan pangkatnya tersebut untuk mengintimidasi hakim atau masyarakat bawah, sehingga hukuman yang mereka terima tidak adil atau terkesan lebih rendah dari hukuman masyarakat yang di bawahnya. Contohnya saja seperti kasus pencurian singkong, dan tentunya dihukum berapa bulan? Berapa tahun? Sekitar 3 tahunan. Sedangkan dari kasus korupsi, meskipun terkesan lama, tapi penjaranya hanya seperti itu, sangat mewah. Gimana tanggapannya? Baik, saya menangkap bahwa tim Pro sungguh-sungguh menjelaskan bagaimana dia menjabarkan metode-metode untuk menyejahterakan para mereka kaum-kaum yang telah terpelajar. Mereka tidak memikirkan bagaimana kaum-kaum yang mereka pelosok desa dia bisa berkembang, dia bisa belajar, menyetarai mereka-mereka yang terpelajar dan metode yang disampaikan oleh kaum. Terima kasih tim Pro untuk kesimpulannya. Sekian debat dengan mosi Pancasila tidak mampu melindungi warga negara